mau tahu contoh pemimpin daerah yang gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan? Nggak perlu jauh-jauh ke India. Ada tuh di Jakarta. Masih ingatkan antrian membeludak para calon penumpang bis Transjakarta dan MRT pada tanggal 16 Maret tahun 2020 lalu? Dalam waktu bersamaan, dari tanggal 14 hingga tanggal 16 Maret tahun 2020. Si pemimpin daerah ini juga memberikan izin atas diselenggarakannya Kongres 5 Partai Demokrat. Peserta kongres ini pastilah ratusan orang. Sudah ada yang kedapatan positif terinfeksi corona, yakni Bupati Karawang. Lalu bagaimana dengan para calon penumpang bis Transjakarta dan MRT yang membeludak itu? Bisa jadi sudah ada yang kedapatan positif corona, karena angkanya di Jakarta naik terus. Kalau dihitung masa inkubasi 14 hari, maka besok atau lusa jadi hari penentuan berapa korban hasil kecerobohan pengambilan keputusan itu. Oleh sebab itu, semua keputusan terkait corona harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang. Tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa demi mengangkat nama sendiri, atau demi kelihatan bekerja atau demi terlihat lebih presiden dari presiden. Jika soal pembatasan transportasi dan pemberian izin berkumpul saja akhirnya berpotensi menambah banyaknya warga yang positif terinfeksi corona, bagaimana dengan keputusan sebesar lockdown? Ya makin tidak bisa dilakukan secara gegabah. Ngomong lockdown sih gampang, nyuruh pemerintah lockdown juga gampang. Bagaimana dengan persiapannya, konsekuensinya, efeknya? Penerapan social distancing saja tidak bisa sepenuhnya ditaati warga masyarakat sampai aparat turun tangan membubarkan warga yang nongkrong di kafe, hingga membubarkan acara resepsi pernikahan. Oke, kita ke India sekarang. Dunia sekarang lagi terkejut melihat kacaunya lockdown di India. Lockdown diberlakukan terhadap 1,3 miliar penduduk dan diumumkan hanya 4 jam sebelum efektif diberlakukan, yakni pada jam 12:01 dini hari tanggal 25 Maret tahun 2020 selama 21 hari. Para warga dilarang meninggalkan rumah mereka, semua bisnis yang tidak penting ditutup dan hampir semua pertemuan publik dilarang. Karena persiapan yang sangat kurang, penerapan lockdown ini berdampak seperti gempa ketimbang menolong menghambat penyebaran corona. Dilansir suara.com, setidaknya 90% tenaga kerja India berada di sektor informal. Misalnya bekerja sebagai petugas keamanan, pembersih, tukang becak, pedagang kaki lima, pengumpul sampah, dan pekerja rumah tangga. Sebagian besar tidak memiliki akses ke dana pensiun, izin sakit, cuti, dan asuransi apapun. Kebanyakan tidak punya rekening bank dan mengandalkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang punya dana melakukan panic buying, membeli persediaan barang, makanan, sehingga antrian panjang pun terjadi. Sementara yang tidak punya uang terancam jiwanya, bisa meninggal karena kelaparan. Artinya lockdown di India beresiko menyebabkan warga miskin meninggal duluan akibat kelaparan ketimbang akibat terinfeksi corona. Sungguh sebuah ironi yang mematikan. Makanya, pemerintah di bawah Presiden Jokowi tidak segampang itu buat memutuskan lockdown. Adapun sejumlah wilayah di Indonesia yang katanya menerapkan lockdown, sebenarnya lebih tepat disebut menerapkan karantina wilayah. Karena yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya menutup atau membatasi akses keluar masuk wilayahnya. Sementara yang di dalam wilayah itu para warga cukup melakukan social distancing, bukan total lockdown. Mereka tidak sedang membangkang pada pemerintah kok, hanya menutup akses keluar masuk. Sedangkan urusan total lockdown keputusannya yang masih di tangan Presiden Jokowi. Melihat kondisi India kita patut bersyukur bahwa pemimpin negara ini tidak gegabah dalam membuat keputusan. Presiden Jokowi sangat memahami kondisi Indonesia sampai ke detail-detailnya.
Tahulah karakter orang Indonesia yang santuy dan tidak kuat berdisiplin. Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak dilakukan. Perlu saya sampaikan, setiap negara punya karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, kedisiplinan yang berbeda. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu, ujar Jokowi. Artinya pemimpin India yang mengambil keputusan lockdown itu tidak memperhitungkan kondisi rakyatnya sendiri. Bersyukurlah kita bukan warga India. Di satu sisi, Presiden Jokowi sudah memikirkan langkah-langkah lain dalam menyokong penerapan social distancing untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat, terutama yang bekerja di sektor informal. Antara lain, memangkas belanja yang tidak perlu di APBN APBD misalnya perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan, untuk kemudian dialihkan dananya ke penanganan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi masyarakat. Presiden Jokowi juga akan menambah dana untuk para keluarga penerima kartu sembako, mempercepat penerapan kartu prakerja, membebaskan sementara pajak penghasilan buat para pekerja di sektor industri tertentu, memberlakukan relaksasi pembayaran kredit UMKM dan kredit kendaraan, termasuk pelarangan bagi debt kolektor mengejar cicilan, dan sebagainya. Masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang menyicil rumah bersubsidi juga mendapat keringanan. Bahkan para driver ojol pun akan mendapatkan bantuan langsung tunai. Begitu banyak yang akan diberikan pemerintah agar rakyat Indonesia tidak terancam kelaparan seperti di India. Makanya bersyukurlah kita memiliki presiden yang sayang rakyat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kata lockdown memang gampang diucapkan, bahkan terdengar keren. Tapi kalau hasilnya dalam 2-4 hari saja sudah bisa bikin orang mati kelaparan, ada yang mau?